Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Aduh, apa? alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada akhir tahun ini Pak Gali, Guru Gali memberanikan diri untuk membuat sebuah kompetisi online ya. Alhamdulillah kompetisi pertama dan banyak juga teman-teman yang dari luar sekolah tempat Pak Gali mengajar ikutan. Nah, seiring dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang mengajak murid-murid untuk gemar belajar, maka dari itu Pak Gali bikin suatu wadah biar bisa teman-teman belajar, gemar belajar matematika untuk SD kelas 5 dan kelas 6. Ya mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di grup tersebut akan terus berlanjut dan Pak Gali juga semangat nge-share kontennya. Oke, sebelumnya salam kenal ya yang belum kenal, yang udah kenal alhamdulillah bisa ketemu lagi meskipun secara online. Kita liburan-liburan kita ada kompetisinya. Oke, sebelum masuk ke mengerjakan soal-soal ya untuk kompetisi online yang Pagel selenggarakan, tentunya nggak langsung ngerjain, tetapi akan diberikan beberapa materi-materi dulu untuk pemantapan teman-teman bisa mengerjakan soalnya. Dan di sini ada siswa-siswi dari banyak ya dari Jaksel, Jakpus, ada Jakarta Timur ya. Bekasi belum kelihatan nih Bekasi, padahal Pagel tinggal di Bekasi. Dan ini untuk anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Dan ada dua babak, pertama babak penyisian dan babak final. Ya. Nah, untuk banyak babak penyisian ini di hari Sabtu. Untuk babak final di hari Ahad ya, di hari Minggu, minggu depan. Kayaknya sih. Oke. Udah ada Kami segitiga ucapkan terima TikTok. kasih kepada ayah bunda yang sudah mendukung kami. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Eh, Banyak orang tua yang support sama Pak Gali dan alhamdulillah nanti di di akhir kompetisi akan ada hadiah untuk para pemenang berupa uang tunai, sertifikat dan juga reward souvenir-souvenir yang lucu-lucu ya. Siap, kita masuk ya ke babak penyisian. Boleh izin Rita di mute dulu ya. Nah, Bapak cuma ada waktu sekitar 10 menit. Untuk nge-review, untuk babak penyisian ini kita mengambil topik tentang pecahan, just only pecahan. Karena Bapak tahu di kelas 5, di kelas 6, di fase C ini sudah masuk kepada materi pecahan. Oke, pertama, untuk membandingkan pecahan, kita mengulas sedikit ya. Untuk membandingkan pecahan, kita harus ingat dengan yang namanya penyebut ya. Penyebut itu di bagian bawah ya. Yang atas adalah pembilang. Oke, kalau penyebutnya sudah sama, 4 sama 4, kita bisa mudah membandingkan ya. Tinggal bandingkan yang atas ya. 1 sama 2 lebih kecil 1, berarti 1/4 lebih kecil dari 2/4. Seperti itu. Kemudian lanjut, kalau pembilangnya sama tetapi penyebutnya berbeda, bisa kita analogikan aja. Di sini ada satu kue dibagi buat 4 orang, ya. Satu kue, satu loyang pizza dibagi buat 4 orang. Satu loyang pizza dibagi buat 3 orang. Pasti yang buat 3 orang yang lebih lebih gede dong, gitu ya. Terus Pak, bagaimana kalau pembilang sama penyebutnya beda keduanya? Lihat, contoh pertama penyebutnya sama, contoh kedua pembilangnya sama. Nah, kalau yang berbeda, ini kan pembilangnya 4 sama 3, yang satu lagi 7 sama 5. Tinggal kita samakan saja penyebutnya. Oke, kita samakan penyebutnya. Dengan cara mengkalikan si 4/7, ya kita kalikan sama kita kali 5. Yang 3/5 kita sama-sama kali dengan 7. Hasilnya 20/35 itu lebih kecil daripada 21/35. Untuk membandingkan dua pecahan. Oke, kita next lagi ya. Penjumlahan pengurangan pecahan. Ya, kalau penjumlahan sama pengurangan pecahan harus wajib banget kita samain penyebutnya. Nah, kalau posisi bilangan pecahan campuran, kita tambahin dulu sih bilangan bulatnya 5 sama 6. Jadi 11.
4 sama 4 udah sama nih, per 4-nya tetap. Tapi yang atasnya pembilangnya kita tambahin, 1 ditambah 2, jadi 3/4. Kalau kasusnya berbeda, ya, kalau kasusnya penyebutnya berbeda, yang bisa kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Kita pakai KPK, KPK dari 8 dan 12. Lihat ya, 8 sama 12. 8 kelipatan 8, 16, 24. Ini ada di urutan ketiga si 24-nya ini. Jadi 5/8 bisa kita kalikan sama-sama 3. Dan 1/12 kita samakan kali dengan angka 2. Hasilnya menjadi 13/24. Penjumlahan sama pengurangan. Wajib disamakan penyebutnya. Penjumlahan sama pengurangan ya. Nah, kalau perkalian sama pembagian bagaimana, Pak? Ya ini mengingat-ingat saja ya. Nah, jadi kalau perkalian itu nggak usah disamain penyebutnya, langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Seperti itu. 1 kali 2, 2, 4 kali 5, 20. 2/20 bisa sih kita kecilkan. Kita bagi 2 ya, 2/20 kita sama-sama bagi 2, jadi 1/10. Nah, kalau misalnya bilangan pecahan campuran, kita jadiin pecahan biasa dulu. 3 1/4 kita jadiin pecahan biasa. 3 kali 4, 12 tambah 1, jadi 13/4. Dibagi 2/5. Ya mudah-mudahan teman-teman udah mulai ingat lagi nih. Udah liburan seminggu ya. Takut kaku lagi pikirannya ya. Jadi 13/4. Karena ini pembagian pecahan, kita jungkir balikin. Dari 2/5 kita jungkir balikin, kita balik jadi 5/2. Bapak rata sih semua sekolah sama seperti ini kalau menghitung perkalian sama pembagian pecahan. Kalau misalnya pakai metode coret-mencoret itu trik masing-masing sendiri anaknya ya. Jadi 13 dikali 5, 65 per 8. Ya, kita tahu ya 65 dibagi 8, 65/8 itu 8. 8 ke 8, 64, sisa 1/8. 8 1/8. Nah, lalu bagaimana merubah pecahan ke desimal? Kalau ke desimal, itu penyebutnya, ingat penyebut itu yang bagian bawah, itu harus 10 atau 100 atau 1000. Nah, kayak ini contohnya nih 1/2. Gimana caranya biar bawahnya per 10? Berarti 2 dikali 5. Berarti si satunya di atas dikali 5 juga. Jadi 5/10. Dan jadilah 0,5. Ya, kemudian, lalu bagaimana dengan merubah ke persen? Persen itu artinya per 100 ya. Per 100 bisa kita rubah jadi 1/2 per 100. 2 dikali berapa nih biar jadi 100? 2 dikali 50 kan? Berarti satunya yang di atas juga dikali 50. 50/100, 50%. Kayak seperti itu untuk konsep dasar pecahan ya. Kita masuk ke contoh-contoh soal penalaran. Oke, contoh penalaran yang soal pertama. Seperti ini, misalnya kamu ada soal. Curah hujan yang tinggi menyebabkan aliran Sungai Deli di Sumatera Utara meluap, sehingga menyebabkan terjadinya banjir bandang di beberapa titik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut. Sebelum terjadi banjir, debit sungai adalah 80 meter kubik per jam. Setelah banjir, debit air jadi 280 meter kubik per jam, hingga mampu menghanyutkan sebuah mobil. Nah, loh. Terus ditanya, berapa persentase perubahan debit air sebelum dan setelah terjadinya banjir? Ya, kita hitungnya seperti apa? Kita harus cari tahu dulu. Diketahuinya apa, ditanyanya apa, dijawabnya seperti apa. Diketahui tadi, debit awal sebelum banjir 80 meter kubik per jam. Dan debit setelah banjirnya 280 meter kubik per jam. Yang ditanyakan adalah berapa persentase perubahan debit air sebelum dan setelah terjadinya banjir. Kita lihat, pertama 80 ya, debit awal 80, debit setelah banjir 280. Untuk memudahkan kita menjawab, kita pakaikan pecahan saja. 80 itu arti 100%, kan ditanya persentasenya, gitu ya. Misalnya 80 itu sama dengan 100%. Nah, kalau 280 berapa persen? Kita pakai bisa metode kali silang. Ini kali silang. Oke. Jadi, si 280 kita kalikan dengan angka 100. Nih, si 80 kita rubah pindah ke bawah. Seperti itu. Ya. Oke. Untuk lebih gampang lagi dimasuk ke logika kalian, gini. Maksudnya Pak, kadang kan nggak ngerti nih cara menerjemahkan soal. Berapa persentase perubahan debit air sebelum dan setelah terjadi banjir? Di soal kan dibilang dari 80 ke 280 kan. Nih, 80 ke 280.
Kalau misalnya kita rubah, misalnya dari 80 menjadi 160, berarti kan dua kali lipatnya. Dua kali lipatnya artinya 200%-nya. Nah, kenapa Bapak bilang di sini ditulis 100? Kalau misalnya 80 itu 100%, 280 berapa persen? Seperti itu. Oke, kita pakai metode yang seperti ini. Si 280 kita kali 100, si 80-nya jadi ke bawah pembaginya. Tinggal kita hitung, dapatlah angka 350%, teman-teman. Ini mousepad Bapak getar-getar. Oke, kita lanjut. Oke, ini soal penalaran yang pertama. Nah, kita masuk ke soal penalaran yang kedua terkait sama pecahan. Ini nggak akan jauh nih soal-soalnya yang akan nanti muncul ya, seperti ini. Oke, contoh soal kedua. Di sini ada gambar. Ada gambar sayuran, protein, sama buah dan karbohidrat. Dan ini tipe soalnya adalah tipe soal PG kompleks yang lebih dari satu jawaban. Seorang remaja putra memiliki aktivitas makan 3 kali sehari sesuai dengan aturan makan gizi seimbang harian yang ditentukan oleh Menkes. Dalam sekali makan jumlah kalori yang diperoleh remaja tersebut dari protein adalah 120 kalori. Ditanya pernyataan yang benar. Makanya kita bisa ringkas di coret-coretan kita. Gizi untuk satu kali makan nih yang tadi diagramnya. Diagram lingkarannya. Sayuran 35%, karbohidrat 35%, buah 15%, protein 15%. Satu hari makan itu 3 kali ya. Satu hari makan 3 kali gitu ya. Dibilang tadi protein satu kali makan itu 120 kalori. Kita masuk pertanyaannya. Pernyataan yang benar itu yang mana sih? A, B, C, atau D? Apa yang harus kita lakukan? Kita hitung dulu 1% kalorinya. Kalau misalnya 120 kalori itu 15%, ya ini 15, proteinnya 15%. Dibilang protein satu kali makan 120 kalori. Berarti 15% sama dengan 120. Kalau 1%-nya berapa sih? Sama kayak tadi, pakai kali silang lagi. Ya, cara-cara soal penalaran yang agak mudah. Berarti 120 dikali 1 dibagi 15 hasilnya 8 kalori. Hitung 1% kalorinya berarti sama dengan 8 kalori. Maka untuk satu kali makan memerlukan 800 kalori. Kenapa 800 kalori? 1%-nya 8 kalori. Kalau 100% satu piring itu berapa? 800. 8 kali 100, 800 kalori. Nah, untuk pernyataan yang pertama, dibilang, yang ditanya ya, total kalori dibutuhkan adalah 2100 kalori per hari. Tadi dibilang kita hitung, sehari 3 kali makan, 3 kali 800. 3 kali 800, 2400 kalori. Bener salah? Salah. Ya, pernyataan di sini 2100. Ini bukan jawaban yang benar. Begitu ya. Ingat nih, yang paling suka dikecauin itu jangan berpikir matematika itu selalu dengan angka-angka. Kalau kamu nggak ngeh sama si kata kunci 3 kali nih di sini, nih kamu bakal fatal banget. Ya, kamu udah ngitung capek-capek, udah tahu konsepnya, tapi kamu nggak ngelihat 3 kali sehari dia makan. Oke, lanjut ya. Sebelum masuk ke yang B, pernyataan yang B. Dibutuhkan 840 kalori yang berasal dari sayuran setiap hari. Sayuran dilihat di sini 35%. Gitu ya. 35 dikali 8. Karena 1% adalah 8 kalori. Hasil 280 kalori satu kali makan. Lalu kalau 3 kali makan, kita kalikan. Jawabannya 840. Wah, cocok nih sama pernyataannya. Berarti ini tepat. Ya, jadi satu soal bisa 15 menit nih ngerjain soal-soal nanti yang akan kita kerjakan. Ya, oke kita lanjut. Yang C, dibutuhkan 1200 kalori harian yang berasal dari sayur dan buah. Artinya kalau sayur dan buah itu kita apain? Tambahin. Sayurnya 35%, buahnya 15%. Right? Oke, satu kalorinya 8, 1% 8 kalori. Makannya 3 kali. Kalau sudah kita hitung, 50 dikali 8 dikali 3
Jawabannya 1.200 kalori harian. Wah, ternyata bener Pak. Ini Pak, B sama C nih Pak. Tapi jangan buru-buru dulu, kita harus cek dulu semua pernyataannya. Karena jawaban bisa lebih dari satu. Ya udah deh, ketahuan Pak, B dan C. Ya, enggak kita coba kita bahas. Lanjut yang D, dibutuhkan 260 kalori dari karbohidrat setiap kali makan, setiap kali. Kalau setiap kali berarti satu kali dong. Lihat, sekali makan karbohidratnya 35%. 1%-nya 8 kalori. Berarti 35 kali 8, 280. Beda, Pak. Nggak cocok, Pak. Nih 260. Berarti salah. Teman-teman ya. Ya, jadi udah ada gambaran ya. Jadi kita jawab soalnya nggak sembarang ngejawab. Nanti kita pelan-pelan dulu, teliti dulu dengan hasil tersebut. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Coba deh. Kalau misalnya dibilang kalau kalau yang pernyataan yang pertama 2.100 kalori per hari. Ya, ini kita tanpa melihat tang ini ya. Ini salah atau benar. 2.100 kalori per hari. Berarti setiap kali makan dia berapa berapa kalori? Mudah nggak? Mudah nggak? 700. Kenapa 700? Hmm, satu. Karena dia 3 kali makan. Ya, gitu ya. Jadi si 2.100 dibagi dengan 3 kali makan 700. Bagus, pintar. Yang udah jawab, makasih. Oke, itu pengantar dari Pak Gali. Kita akan lanjutkan babak penyisian kita. It's time for quiz. Siap? Kita stop share dulu. Oke, kita fair ya. Nanti yang bisa on cam, Bapak pantau on cam. Yang tidak bisa, nggak apa-apa. Tapi nanti di babak final wajib ya on cam. Terus Bapak sedikit ngasih pesan ke kalian. Mudah-mudahan angka-angka yang dihitung nanti dalam soal itu nggak banyak, nggak ribet. Bisa masih pakai coret-coretan, ya. Bawa pesan, ditulis coret-coretannya nanti. Oke? Nanti kalau misalnya ada skor yang sama, Bapak minta coret-coretannya, kirim foto ke Pak Gali. Jadi ada pertimbangan dari Pak Gali dengan cara yang udah kalian coret-coret. Ya, mohon izin ayah bunda yang di samping kanan kirinya, biarin uh, anak-anaknya mengerjakan, oke? Oke. Eh, kita lihat Oke. kemampuan anak-anak kita. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa. Oke, Bapak akhir dulu recordingnya. Terima kasih. Bapak recordnya Bapak off dulu. Izin nanti Bapak upload ya untuk pembelajaran kita semua nanti di YouTube Pak Gali. Terima kasih Bapak off record dulu.